Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, video ini dibuat oleh kelompok 10 yaitu Dian Septiarini, Irliza Aulianisa, dan Lala Corlina Sani. Kami akan membahas materi tentang penipuan dan penyalahgunaan komputer. Adapun pokok pembahasannya yaitu 1. Definisi penipuan, 2. Proses penipuan, 3. Sebab-sebab, 4. Penipuan komputer, 5. Peningkatan, 6. Serangan dan penyalahgunaan, 7. Ancaman terhadap SIA, 8. Mencegah dan mendeteksi, 9. Rekayasa sosial, 10. Malware. Definisi penipuan. Apa itu penipuan? Penipuan atau fraud adalah mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari orang lain secara legal. Untuk tindakan dikatakan curang, maka harus ada satu pernyataan representasi atau pengungkapan yang salah. Proses penipuan. 1. Pencurian sesuatu yang berharga seperti uang tunai, persediaan peralatan atau data. 2. Konversi aset yang dicuri ke dalam uang tunai. 3. Penyembunyian kejahatan untuk menghindari pendeteksian. Sebab-sebab penipuan. 1. Tekanan. Tekanan adalah motivasi untuk melakukan penipuan. Tekanan dapat berupa tekanan keuangan, seperti gaya hidup yang berada di luar kemampuan, atau memiliki banyak utang, atau biasanya banyak tagihan ketergantungan narkoba, dan lain-lain. 2. Peluang. Peluang adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang seringkali berasal dari kurangnya pengendalian internal. 3. Rasionalisasi. Kebanyakan pelaku penipuan mempunyai alasan atau rasionalisasi yang membuat mereka merasa pelaku yang ilegal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Definisi penipuan komputer. Penipuan komputer. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendefinisikan penipuan komputer sebagai tindakan ilegal apapun yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal penipuan, penyelidikan, atau pelaksanaannya secara khusus. Penipuan komputer mencakup pencurian, penggunaan akses, modifikasi, penyalinan, dan perusakan software atau data secara tidak sah, pencurian uang dengan mengubah catatan komputer atau pencurian waktu komputer, pencurian atau perusakan hardware komputer, penggunaan atau konspirasi untuk menggunakan sumber daya komputer dalam melakukan tindak pidana, keinginan untuk secara ilegal mendapatkan informasi atau properti berwujud melalui penggunaan komputer. Peningkatan penipuan komputer. 1. Tidak setiap orang setuju tentang hal-hal yang termasuk penipuan komputer. 2. Banyak penipuan komputer yang tidak terdeteksi. 3. Sekitar 80 hingga 90% penipuan yang terungkap tidak dilaporkan industri perbankan. 4. Sebagian jaringan memiliki tingkat keamanan yang rendah. 5. Banyak halaman dalam internet yang memberikan instruksi melakukan penyalahgunaan komputer. 6. Penegakan hukum tidak mampu mengikuti pertumbuhan jumlah penipuan komputer. Serangan dan penyalahgunaan komputer. 1. Hacking. Akses modifikasi atau penggunaan yang tidak sah atas perangkat elektronik atau beberapa elemen dalam sistem komputer. 2. Hijacking atau pembajakan, yaitu pengambilan kendali atas komputer orang lain untuk melakukan aktivitas terlarang tanpa sepengetahuan pengguna komputer sebenarnya. 3. Bontet, sebuah jaringan komputer terbajak yang kuat dan berbahaya yang digunakan untuk menyerang sistem atau menyebarkan malware. 4. Zombie, sebuah komputer yang dibajak biasanya merupakan bagian dari bontet yang dipergunakan untuk melakukan serangan internet. 5. Bot herder, seseorang yang menciptakan botnet dengan memasangkan perangkat lunak pada PC yang merespon instruksi elektronik milik bot herder.
6. Serangan DOS, sebuah serangan komputer di mana penyerang mengirimkan sejumlah bom email atau permintaan halaman web. 7. Spamming, secara bersamaan mengirimkan pesan yang tak diminta kepada banyak orang pada saat yang sama, biasanya dalam bentuk upaya untuk menjual sesuatu. 8. Serangan kamus menggunakan perangkat lunak untuk menebak alamat email perusahaan dan mengirimkan email kosong. 9. S-Block, spam block yang diciptakan untuk meningkatkan situs Google PageRank yang merupakan intensitas sebuah halaman situs yang direferensikan oleh halaman situs lainnya. Spoofing, mengubah beberapa bagian dari komunikasi elektronik untuk membuat seolah-olah yang lain yang mengirimkannya agar mendapat kepercayaan dari penerima. Ancaman terhadap sistem informasi akuntansi. Bencana alam dan politik. Contoh: 1. Kebakaran atau panas berlebih. 2. Banjir, gempa bumi, longsor topan, dan lain-lain. 3. Perang dan serangan teroris. Kesalahan perangkat dan kegagalan fungsi peralatan. Contoh: 1. Kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak. 2. Kesalahan perangkat lunak atau bugs. 3. Benturan sistem informasi. Tindakan yang tidak diharapkan. Contoh: 1. Kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian manusia. 2. Kesalahan atau kelalaian yang tidak diinginkan. 3. Kehilangan, kesalahan, kerusakan, atau salah menempatkan data. Tindakan yang disengaja. Contoh: 1. Kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian manusia. 2. Kesalahan atau kelalaian yang tidak diinginkan. 3. Kehilangan, kesalahan, kerusakan, atau salah menempatkan data. Rekayasa sosial. Rekayasa sosial atau social engineering, teknik atau trik psikologis yang digunakan agar orang-orang mematuhi keinginan pelaku dalam rangka untuk mendapatkan akses fisik atau logis ke sebuah bangunan komputer, server, atau jaringan, biasanya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan data rahasia. Malware. Malware adalah suatu perangkat lunak yang dirancang dengan memiliki tujuan untuk merusak sistem pada jaringan komputer atau server tanpa diketahui oleh penggunanya. Malware juga berkemungkinan untuk mencuri data dan informasi pengguna komputer ketika melakukan unduhan file atau software yang berasal dari tempat yang ilegal. Spyware, yaitu perangkat lunak yang secara diam-diam mengumpulkan informasi pribadi dan mengirimkannya kepada orang lain. Adware. Adware biasanya mengumpulkan informasi mengenai penjelajahan situs dan kebiasaan pengguna dan mengirimkannya kepada pencipta adware. Torpedo software, yaitu sebuah perangkat lunak yang menghancurkan malware saingan, terkadang mengakibatkan peperangan malware di antara pengembangan yang bersaing. Sekian video dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.